Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah الذي أطعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan yang bahagia menika kula lan panjenengan sami tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita, sehingga sampai detik ini, hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka mengabdi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan kita dididik oleh Allah, selama 1 bulan kita ditraining oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, dan mudah-mudahan seluruh amal kulolan panjenengan sedaya dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik di dunia ugi bejeng wonten alam akhirat. Amin Allahumma amin. Selawat tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci telah meninggalkan kita. Bulan yang istimewa telah meninggalkan kita. Selama 1 bulan penuh kita semua ditraining oleh Allah. Maka training yang diberikan oleh Allah jangan sampai kulolan panjenengan sami tinggal inggih menika tiada bekas. Kita pada bulan suci Ramadan bicara kita bisa baik. Di bulan suci Ramadan kita bisa berperilaku baik. Bahkan di bulan suci Ramadan kita bisa menjadi orang yang termawan. Tetapi ketika bulan suci Ramadan telah usai, apakah kita yang kebaikan tadarus kita, perilaku kita menjadi orang yang derma masih membekas kepada kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, tidak hanya pribadi kita baik dengan Allah saja. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya kebaikan itu tidak hanya kita
saja, tetapi berdampakkah kita di lingkungan sekitar kita? Maka sempurnanya takwa itu tidak hanya kita beribadah getu kepada Allah, baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetapi sesama tetangga kita, sesama saudara kita, sesama muslim yang satu dan yang lainnya. Apakah sempurnanya takwa itu bisa dampak kepada diri kula lan panjenengan sami terhadap lingkungan sekitar kita? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling penting adalah ketika sudah dididik oleh Allah, maka jangan sampai kita ini didikan itu, sekolah kita selama 1 bulan itu tidak membekas. Dan jangan sampai hanya perkara-perkara yang bisa mengakibatkan amal kita rusak ketika sudah ditraining oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambake bersabda, ada 6 perkara yang bisa mengakibatkan amal kita ini rusak, amal kita ini terhapus, amal kita terkikis. Syitatun asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa mengakibatkan amal kula lan panjenengan sami itu tiada nilainya, terhapus. Apakah 6 perkara itu? Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Ketika kita sudah di bulan Ramadan, lisan kita baik dengan tetangga, baik dengan saudara kita, tetapi al-istighalu bi uyubil khalqi, di selesai Ramadan kita sering mengumbar aib tetangga kita. Kita sering mengumbar aib saudara kita. Kita sering mengumbar aib yang namanya saudara kita muslim. Maka itu tiada gunanya, ma'asyiral muslimin. Itu bisa mengakibatkan amal kula lan panjenengan sedaya menika rusak. Cobi kula lan panjenengan sampai perhatosaken. Ada sebuah kisah nyata, ma'asyiral muslimin, dan kisah ini diangkat oleh para ulama. Ada seseorang syekh, ma'asyiral muslimin, piyambake diberikan mimpi berjumpa Rasulullah. Dalam mimpinya piyambake disuruh untuk mendatangi seorang laki-laki yang mana Rasulullah mengatakan dia adalah orang yang nantinya masuk surga. Dalam mimpi seorang syekh ini sampai 3 kali piyambake bermimpi lantaran piyambake langsung pergi ke Mekah untuk mencari seorang laki-laki yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu ketika piyambake pergi ke Mekah, piyambake berjumpa kepada teman-temannya, diceritakanlah mimpinya. Maka yang terjadi, beliau diantar ke rumah tokoh pada waktu itu. Lantaran seorang tokoh itu mengatakan, "Wahai Syekh, apakah benar engkau mau mencari seorang laki-laki ini? Padahal laki-laki ini adalah orang yang sering dibicarakan orang lain, karena piyambake adalah banyak aibnya. Seluruh kota ini piyambake adalah orang yang paling jelek." Ini umpamane temeriki masyarakat muslimin. Kok ono tiyang inggih menika ngapunten saestu jadi sampah masyarakat. Saendi-endi piyambake niku diomongno, si fulan iki jelek, si fulan iki tidak berguna. Apa yang terjadi? Seorang syekh ini mengatakan, "Saya pengen berjumpa dengan laki-laki itu. Antarkan saya." Ketika diantarkan, ma'asyiral muslimin, jumpa dengan seorang laki-laki itu, piyambake seorang laki-laki mengatakan, "Wahai Syekh, apakah benar engkau mencari itu?" "Iya." Ternyata dengan perbincangannya, "Wahai seorang laki-laki, Rasulullah SAW berjumpa lewat mimpiku sampai 3 kali dan mengatakan engkau adalah nanti masuk surga. Amalan apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah SAW datang di mimpiku, engkau ini nantinya masuk surga?" Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Coba diingat-ingat. Seorang laki mengatakan, "Wahai saya tidak punya amanan." Coba diingat-ingat terus, diingat-ingat terus. Ternyata piyambake berkata, "Wahai sampai detik ini saya menanggung janda dan 3 anak yatim." Maka seorang syekh itu berkata-kata, "Coba ma'asyiral muslimin, kita sebagai kaum muslimin, ketika kula lan panjenengan pengen masuk surga, monggo saestu panitia dicatet, rondo-rondo dicatet, aja wis rondo sing ayu tok. Rondo-rondo yang tidak mempunyai seorang suami, punya anak banyak dicatet, tidak hanya disantuni.
laki-laki yang mana dia mampu, kawinlah, nikahlah dengan janda itu. Jadi bapak-bapak, wah tepat itu strategi. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kula lan panjenengan sami pada waktu hari ini diberikan kelebihan oleh Allah, jangan sampai kita biarkan anak-anak yatim, jangan sampai kita biarkan janda-janda yang perlu uluran tangan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, kalau kita tahu anak yatim yang masih butuh bantuan kepada kita, kita dikatakan oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Pertama, piyambake menghargai anak yatim. Anak yatim dijarno tok, anak yatim disio-sio. Yang kedua, piyambake tidak mau memberi makan orang miskin. Jadi saya tadi berbincang kepada Al-Ustaz Afwan, di sini begitu hebatnya, seluruh masyarakatnya berbondong-bondong sampai yang namanya beras bertonton. Ini hebat jempol dua. Jadi tunjukkanlah kita sebagai kaum muslimin, yang mana harta kita, yang mana jiwa kita, kita peruntukkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita melihat pada waktu hari raya Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berjumpa dengan anak kecil perempuan. Beliau berdatang mau sholat Id. Apa yang terjadi? Seluruh anak kecil itu main, tapi satu anak kecil ini menangis. Ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, bapakku meninggal ketika waktu berjuang di jalan Allah. Ibuku kawin lagi, ibuku nikah lagi. Maka Rasulullah SAW mengajaknya, memberikan pakaian, memberikan uang, bahkan piyambake diangkat menjadi seorang anak. Maka kita contoh Rasulullah SAW, ketika kita tahu anak yatim, janda-janda tua, kita santuni, kita bantu kehidupannya, kita akan dekat dengan Allah, kita akan dekat dengan Rasulullah, kita akan dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Tetapi sebaliknya, ketika kula lan panjenengan sami tidak mau enggan memberi makan orang miskin, tidak mau enggan memberi penghidupan anak yatim bagi kita yang lebih, kita akan jauh dari Allah, kita akan jauh dari Rasulullah, kita akan jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan suci Ramadan kita tinggalkan, maka pendidikan yang paling penting bagi kita adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Jangan sampai ucapan kita sering mengumbar inggih menika perkataan yang jelek. Kalau bahasa sini gosip, rasani tonggoe kancane sing dia inggih menika banyak aibnya. Tetapi belum tentu kita memandang orang itu banyak aibnya, tetapi di hadapan Allah yang baik-baik sampai Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surga, tetapi kita yang banyak aibnya. Kita tidak sadar telunjuk kita menunjuk dia, tetapi seluruh telunjuk yang 4 itu menunjuk kita. Ini adalah pertanda ma'asyiral muslimin, ketika sudah dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh, maka al-istighalu bi uyubil khalqi kita hindari. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mengakibatkan amal kita rusak, amal kita terhapus, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Di bulan suci Ramadan kita bisa lapang dada ketika ustadz kiai menyampaikan kebenaran. Apakah selesai bulan suci Ramadan kita masih lapang dada ketika ustadz mubalik, para kiai, para alim, bahkan orang-orang sekitar kita menyampaikan kebenaran tentang Al-Quran?
ini terhapus. Bahkan ma'asyiral muslimin, kalau hati ini bisa jadi keras, terus kulolan panjenengan sedaya niku sama halnya kita melihat pada zaman sejarah. Siapa yang tidak kenal Qarun? Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Beliau diberikan penyampaian tentang kebenaran lewat ayat-ayat Allah. Apa kata Fir'aun? Aku ini adalah Rabbmu yang paling tinggi. Dia tidak lapang dada, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun sebagai seorang raja yang dolim karena piyambake menutup kebenaran alias piyambake boten beriman. Siapa yang tidak kenal Qarun? Dia menjadi orang yang kaya raya, diberikan nasihat kebenaran, zakatlah, sodakolah, tertutup hatinya. Apa yang terjadi? Harta benda Qarun, ma'asyiral muslimin, dipikul oleh orang yang kuat-kuat berserta kuncinya, tidak mampu. Tetapi piyambake tidak lapang dada dalam kebenaran, tertutup hatinya, akhirnya ditenggelamkan di tanah bersama inggih menika harta bendanya. Harta benda Qarun mulane diarani, biasanya kita itu di TV-TV atau di media sosial ayo mencari harta itu asal muasalnya. Jadi ketika kulolan panjenengan tertutup hati kita, jadi akibatnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan la in kafartum inna adabil asadid, adab yang paling pedih. Kalau kulolan panjenengan bisa melihat zaman sejarah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran kepada orang kafir Quraisy. Apa jawab orang kafir Quraisy ketika diberikan kebenaran oleh Rasulullah? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Orang kafir Quraisy ketika diberikan nasihat oleh Rasulullah dari ayat-ayat Allah yang mbek kados ngeten. Jangan percaya Muhammad. Ayat-ayat itu adalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Nek kok umpama panjenengan ono nasihat teko ustaz afwan nggih, terus ustaz-ustaz yang lain, terus panjenengan kok ngomong kados ngeten, nek wong orang ngaten pagon-pagon pae wis tau main kok umpama. Sama halnya seperti orang kafir Quraisy pada zaman dahulu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, nasihat kebenaran piyambake apa? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah nyata ma'asyiral muslimin. Pada suatu ketika orang ini adalah bukan Islam, tetapi piyambake mau mencari kebenaran, tidak tertutup hatinya. Ada orang yang Islam, piyambake beriman kepada Allah tetapi tertutup hatinya, piyambake bisa murtad. Tetapi orang Hindu ini dia mau mencari kebenaran dan kebetulan piyambake banyak sekali memurtadkan orang-orang Islam yang ada di daerah Tengger Selatan sana. Pada suatu ketika masyarakat muslimin kita berbincang-bincang dengan inggih menika sekarang punya nama Kyai Haji Abdul Aziz. Piyambake wicatengan kali kula. Dalam dakwah piyambake ketika memurtadkan orang-orang Islam itu diketahui oleh para dai-dai, piyambake merasa resah dan piyambake mau mencari kebenaran. Terus piyambake datang di rumah gurunya. Kebetulan di rumah gurunya piyambake disuruh untuk mengamalkan ilmu yoga samadhi. Apa itu ilmu yoga samadhi? Itu ilmu orang-orang Jawa dulu. Piyambake disuruh puasa 7 hari 7 malam, tidak makan tidak minum, terus di kamar lampu dimatikan, beliau disuruh telanjang bulat udah. Pada suatu kesempatan piyambake disuruh membaca mantra-mantra yang beragam, dan ini cerita komunikasi piyambake dengan kula. Pas waktu piyambake endingnya masuk Islam. Pada suatu ketika dalam ritualnya dia mau mencari kebenaran, mau ketemu Tuhannya, kata dia Tuhan orang Hindu. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Piyambake disuruh baca mantra-mantra yang bagam. Apa itu mantra-mantra yang bagam? Kalau orang Jawa dulu itu, saya itu bicara, kalau mantra-mantra yang bagam ini dipakai untuk orang yang jualan laris. Nek wong lanang kepengin wayu sing ayu-ayu gampang. Loh, bapak-bapak mene. Ustaz Sudono, endi mantra? Saya itu tanya, Ustaz,
Bacaan mantra-mantranya Bang gimana? Jangan Ustaz nek sampeyan tak sudono sampeyan wayope papat sakno bojone sampeyan ya wis ya. Ternyata dalam perbincangan menika piyambake ritual dijalankan sampai 7 hari baru 4 hari. Piyambake diuji oleh Tuhannya, kata dia Tuhan orang Hindu. Datang ribuan nyamuk yang mau menghisap darahnya. Dibacalah mantra-mantra yang bagam, hilang seketika. Di hari yang kelima dia diuji lagi, kata dia Tuhan orang Hindu. Datang bau busuk yang dari tubuhnya yang menyengat. Dibacalah mantra-mantra yang bagam, hilang seketika. Dan di hari yang ke-7, hari yang terakhir, pas jam 2 malam sampai jam 2:30 itu ada suara yang tidak seperti biasanya. Ketika dibaca mantra-mantra yang bagam, suara ini semakin keras, suara ini semakin kencang, tidak berhenti. Dia beranggapan hari ini bukan hari raya orang Islam. Kenapa suara ini semakin keras, semakin dekat ketika dibacakan mantra-mantra yang bagam? Dan suara itu adalah suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disudahi, piyambake bergetar langsung pagi-pagi keesokan harinya. Dia datang di rumah bibinya dan kebetulan bibinya ini sudah masuk Islam pertama kali. Hidayah dari Allah karena mau mencari kebenaran. Ketika ada seorang ustadz menyampaikan kebenaran, pihak apa? Baca buku saku. Di meja itu ada buku saku, terus dibaca artinya. Maha suci Allah. Di pagi hingga petang apa yang terjadi? Pihak keluar keringat dinginnya, bergetar terus minta disyahadatkan. Langsung pihak masuk Islam. Pertanyaannya, orang yang tidak Islam, orang yang memusuhi Islam tetapi dia lapang dada mau mencari kebenaran tentang Tuhannya, kata dia Tuhan orang itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah karena terbuka hatinya, maka yang terjadi piyambake masuk Islam. Tapi kalau kita sudah tahu itu kebenaran dari Allah, sudah tahu kebenaran dari Al-Quran dan hadis yang sahih, kulolan panjang tertutup hatinya, maka itu bisa mengakibatkan kulolan panjang sami bisa amal kulolan panjang sami terkikis, rusak, bahkan terhapus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mengakibatkan amal kita rusak adalah wahubbud dunya, cinta dengan dunia. Orang yang cinta dunia tetapi meninggalkan ibadahnya, meninggalkan akhiratnya, akan timbul penyakit di dalam hatinya. Cinta dengan dunia tetapi piyambake takut mati, yaitu dinamakan penyakit al-wahan. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya? Orang yang celaka itu alamatus saqah. Orang yang celaka diantaranya adalah wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Ketika kita melihat dunia di atas kita, kita akan celaka. Kalau kita melihat pada zaman sejarah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ada Bani Haris dan Bani Harisah. Piyambak ini sama-sama wahubbud dunya, ngunggulno keturunane, membanggakan inggih menika harta benda yang banyak. Wahubbud dunya tentang jabatan dan keturunannya. Wahubbud dunya tentang hartanya. Yang terjadi apa? Pada waktu itu piyambake satu sama lain berselisih. Monggo Gusti Allah nurun apa? Surat At-Takasur sebagai teguran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqini ladarawunnal jahim thumma ladarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, wahubbud dunya, lalai akan ibadah kita, lalai akan akhirat kita. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke liang kubur, maka penyesalan itu akan terjadi. Ketika kulolan panjelasan hari ini, ketika kita sudah dididik oleh Allah 1 bulan penuh, terus kita wahubbud dunya, boleh kita menjadi orang kaya, boleh kita menjadi orang yang berpangkat, tetapi jangan sampai kita lupa akan akhirat. Banyak hari ini orang yang diberikan amanah jabatan tentang wahubbud dunya, kita tahu yang namanya kuota haji saja dia dikorupsi. Coba bayangkan,
Itu kuota haji, tentang agama saja dikorupsi, apalagi dengan urusan yang lain. Karena piyambak celaka, wahubutunya senang dengan harta benda, senang pangkat kedudukan, sampai agamanya digadekan, akhirnya piyambak masuk penjara, rasakno dewe. Aturan-aturan Allah dilanggar. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat pada zaman sejarah, kita tidak kenal yang namanya siapa? Sam'un. Sam'un itu mempunyai istri, dan istrinya ini apa? Wahubudunya, sampai mati dalam keadaan ingin bersama orang kafir. Lah, kisah singkat monggo ma'asyiral muslimin, khusus ibu-ibu odo dadi wong sing kedonyan, engko terok bojone Sam'un, naudzubillah min dzalik. Iki temenan iki para rawuh. Sam'un iki kan wong sing paling kuat pada masanya. Piyambake niku ibadah sampai 1000 wulan. Nggih. Iki asal muasalnya turunnya surat Al-Qadar. Jadi iki hubungannya tentang bojone Sam'un iki wahubudusnya sampai bojone dipateni. Pada suatu ketika Sam'un ini adalah orang yang kuat gagah, sampai dia itu dibacok gak mampan, disuduk gak mampan. Ya, mulane Sam'un nek wong Indonesia ngarep apa? Samson Betawi, awake gedhe, rambutnya dawa. Nah, Sam'un Al-Ghazi ini awake gedhe, rambutnya ya dawa. Lha iku mengacu kepada inggih menika hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Pada suatu ketika Sam'un ketika perang, masyhur muslimin, piyambake niku tidak membawa senjata yang namanya pedang tombak, tetapi piyambake membawa apa? Kepalanya unta, tengkoraknya itu ada, mukanya ada uang wajib ngoten, itu dibuat senjata. Hadapan dari orang kafir, 100 orang kafir, ikut diantak mati semua. Akhirnya apa? Orang kafir itu takut sampai aring bojone Sam'un. Lah bojone Sam'un wahubudunya diico-ico, bojone Sam'un. Apakah engkau mau ketika engkau mau membunuh suamimu, aku akan jadikan engkau kaya, paling kaya, orang paling kaya di Arab ini. Wong watake wong wedok nggih, ngapunten sak itu. Wong wedok kepengin perhiasan, kepengin duwe akeh nggih, iso apa? Iso ngono wajah dipermak. Wong wedok dipermak, di skincare, dadi apa? Iso dadi bangga. Iku wong wedok. Lah, ternyata ma'asyiral muslimin, ketika piyambake niku malam-malam diwehi inggih menurut dikasih tampar tali sing gede baru kafir. Engkau bojomu Sam'un Al-Ghazi iku talenono gulune, talenono sikile, talenono tangane. Pas waktu tilem piyambake ternyata ditaleni. Ngelilir Sam'un Al-Ghazi para rawuh. Ternyata nopo? Iki sapa sing naleni? Bojone ngomong, "Aku, Bapak." Iki basa kula lan panjang sedaya. Aku kepengen weruh kekuatane sampean. Seluruh penduduk Arab ini tahu sampean kuat, aku gak tahu weruh piye. Coba tali iki iso ucul apa gak? Ternyata digeradak meri peng semucul. Ping pindhone arep wong kafir, wong kafir. Tali sapa ngono gedene ucul medhot. Wes saiki tak gawani rantai sing gedhe, rantai truk kapal gede-gede ngoten. Dicancang malih, tilem malih dicancang gulune. Dicancang maneh tangan sikile, ternyata piyambake lirit dibradak meneh raga meneh. Ma'asyiral muslimin, ternyata diceluk bojone, bojoku, kon ngerti aku duwe kelebihan dari Allah, aku dibacok gak mampan, ditusuk gak iso, tapi ana kelemahane. Lah iki para rawuh bapak-bapak, nek duwe kelemahan aja disudono bojone, engko terus Sam'un sampean. Lah kelemahane sama napa? Disudono. Rambute niku dawa. Bojoku rambutku dawa, siji tok rambutku dicabut. Nggih, iku selemaku gak kuat, jare bojone atin wis rasakno kon. Tak racun awakmu. Are wong kafir. Engko kelemahane bojoku aku weruh. Engko talenono mbari tampar engko bar gotong. Ternyata ora tilem Sam'un. Dicabut inggih menika rambute piyambake tidak berdaya, diikat dibetenteng aring tempat jagal. Lah tempat jagal niku penyembelihan unta. Sing gedung sing gede wong kafir ku kumpul kabeh. Ketika kumpul ma'asyiral muslimin diajar sama niki sampai bercucuran darahnya. Piyambake berdoa menangis kepada Allah, "Ya Rabb, kembalikan kekuatanku." Malaikat Jibril datang. Ketika malaikat Jibril dapat Sam'un, Gusti Allah ngabulno donganmu, saiki awakmu wis kuat meneng. Delala para rawuh. Sing aran gedung sing ngikat rantai taline awake digadak gedung sakmono gedene wong kafir keberkan mati kabeh. Terus bojone yang mati dalam keadaan kondisi kafir. Lho, mek cuma kaya cuma semengi tok gelem para rawuh ibu-ibu. Gelem sampean, Bu? Halo? Gak
gelem alhamdulillah Pak Ustaz Selamat ini biasa akeh Ustaz kok ngene wah dunia tenang bae ngono. Jadi nulolan panjenengan sami ketika wahubud dunia bisa celaka, boleh senang dengan dunia tapi jangan lupa dengan akhirat. Yang keempat, masyarul muslimin, ketika nulolan panjenengan sami sudah dididik oleh Allah dalam rangka untuk menjadi orang yang lebih baik, maka jangan melakukan wakilatul haya. Kulolan panjenengan sami sudah tidak merasa malu dengan siapa? Dengan Allah. Kulolan panjenengan sami kalau sudah tidak merasa malu nggih ngapunten saestu. Panjenengan wae salat wis gak rasa malu wis duwe siap bare gak gelem, wis kusik gak ngurusi. Panjenengan diberikan harta benda, diberikan rezeki, diberikan penghidupan oleh Allah, rezeki nikmat yang banyak, terus kulolan panjenengan sami ada suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sing bapak-bapak kosek cah dek nelayan sik ngaruh jare sik nyangkul tanai. Apa yang terjadi ketika kulolan panjenengan sudah dipanggil oleh Allah, sudah tidak merasa malu, ini panggilan Allah. Tapi ketika kulolan panjenengan dipanggil oleh manusia, umpamane ngapunten saestu ada bapak presiden datang di Desa Wotan di Masjid Baitur Rahman jam 7 Bapak Prabowo akan hadir. Bagaimana yang terjadi? Seluruh penduduk masyarakat Wotan berlomba-lomba kepengen teko GPI engko pek selfie bari Pak Prabowo. Sim ibu-ibu pakane Masya Allah gincoe sikris-kere nggih gelangit digawe kabeh ketemu Pak Prabowo. Sik bapak-bapak ayo salaman bari Pak Prabowo. Apa yang terjadi? Tetapi ketika kita dipanggil Allah, kose wa amanan tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa saja yang melampaui batas lebih mementingkan kehidupan dunia, maka neraka tempat tinggalnya. Tidak hanya kita terhapus amalnya, tapi kita kalau sudah lalai, sudah tidak merasa malu kepada Allah, iman kita sudah tipis, yang terjadi neraka tempat tinggalnya. Selanjutnya Kak suwi-suwi. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, ketika kulolan panjenengan sami sudah dididik oleh Allah, dibina oleh Allah, ditraining oleh Allah untuk menjadi orang yang takwa, jangan sampai watulul amal, banyak angan-angan. Kalau kita banyak angan-angan, kose aku tobat ini kata wis tuwa, kose sudah angan-angan ibadah, ku angan-angan tok. Apa yang terjadi? Kita diciptakan oleh Allah itu ada 3 tahapan, ma'asyiral muslimin. Jadi tahapan ini harus kita lakukan, saya perhatosaken. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'din dhafin quwwah tsumma ja'ala min ba'din quwwatin dhafan wa sayban. Dialah Allah yang menjadikan kita pertama kali dalam keadaan lemah. Kita lahir lemah gak iso apa-apa. Terus kulolan panjenengan sami ketika lemah dijadikan oleh Allah kuat. Kita hari ini kuat berpikir, kuat nyambut gawe, kuat segalanya. Sebelum dhafan wa sayban, lemah kembali dan berubah seperti orang tua. Pe are masjid teruntunan. Nggih. Pe poso gak iso poso. Pe maca Quran wis mripate sepet. Maka kekuatan yang kita gunakan jangan sampai dihayal saja sebelum dhafan wa sayban. Waktulul amal, banyak angan-angan, wis nglakoni maksiat terus, nglakoni maksiat. Bayangane ibadah engko aku nek kate pe tuwa tok, nak kate wis tuwa wis gak maksimal. Enggak apa deh. Pek maca Quran pirang-pirang juz gak kuat. Pek dijak mikir saiki mbari anak wis lara. Mikir banter wis lara, banter mikir wis lara. Wis bingung kabeh mengkali sudah dhafan wa sayban. Maka jangan sampai watulul amal. Banyak angan-angan, akeh angan-angane pek nglakoni apik tapi panjenengan apa tidak bergegas. Nggih. Sing paling akhir, ma'asyiral muslimin, wa dhalimu la yantahi. Yang bisa mengakibatkan amal kita rusak, terhapus itu gara-gara apa? Dolim yang tidak berkesudahan. Dan dolim itu tidak hanya dolim kepada diri kita sendiri, tapi dolim juga kepada orang lain. Kita sudah dibina 1 bulan, apakah kita, perilaku kita ini masih dolim? Rasul SAW mengatakan di dalam sabdanya, la dirara wa la dirara. Janganlah membahayakan diri sendiri, janganlah mendolimi diri sendiri ataupun orang lain. Contoh ma'asyiral muslimin, di kalangan masyarakat kita, ketika kulolan panjenengan sami sering menyakitkan hati tetangga kita, sampai tetangga kita tidak mau berkata itu dolim.
Umpamane contoh duwe mobil ngapunten gak duwe garasi, panjenengan dideleni dalan umpamane ngapunten saesti. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nek kepengin duwe mobil kudu duwe garasi sik, terus dideleni parek dalan gak dolem apa iku? Duwe tanah niku dudu tanah digawe PPN dolem. Ustaz tanya Ustaz, ketika saya sudah menyampaikan kepada tetangga kita boleh-boleh gak masalah, tetapi kalau bulan pas gono izin gono apa digawe tok wis gak ngurusi, wong gak ngomong ae, wong gak ngomong tok. Salah, dolem ma'asyiral muslimin. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, dengan kesempatan la'allakum tattaqun, biar menjadi orang yang takwa yang sesungguhnya sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatos ngeten. Ini tentang sosial kita di tengah-tengah masyarakat juga dengan manusia. Rasul itu berdoa ketika pada waktu piyambake malam takbiran ini, di waktu Syawal. Rasul itu khalaton dengan para sahabat. Terus piyambake niku minggir. Dadi nyingkrai neka sahabat terus mendadakan tangan nek para mihrab mimbar. Piyambake mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ditengok sahabat yang lain, lapor Rasul kok mengucapkan amin, amin sampai 3 kali. Piyambake langsung matur nang Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok mengatakan amin, amin sampai 3 kali? Wahai para sahabat, tadi malaikat Jibril berdoa dan ada 3 malaikat Jibril berdoa, 3 doa yang saya aminkan. Pertama, nah ini monggo ini dalam hubungan kita sesama manusia. Ketika kula lan sami ingat doa Rasulullah, doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Wahai Rabb ya Tuhan kami, wahai Rabb ya Tuhan kami, apabila di bulan Syawal ini sudah selesai Ramadan ini, kok ada anak yang masih tidak baik kepada orang tuanya, masih bertengkar bersama orang tuanya, masih berselisih bersama orang tuanya. Kalau bahasa kula lan panjenengan gek gak wowo, gak njalo sepuro, maka jangan diterima seluruh amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Doa yang kedua, doa malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, apabila hari ini bulan Syawal masih ada seorang suami dan istri kok cecok bertengkar satu sama lain tidak minta maaf, maka jangan diterima seluruh amal ibadahnya 1 bulan belum. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Dan doa yang ketika doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, apabila ada saudara satu yang satunya bertengkar berselisih, tonggo bari tonggo berselisih, dolim satu sama lain, bisa mengakibatkan fitnah berkepanjangan, dolim berkepanjangan, maka jangan diterima seluruh amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Masyarul muslimin, malaikat Jibril adalah orang yang bersih hatinya. Siapa yang tidak kenal baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ketika dia amin, Allah akan kabulkan. Maka dari itu masyarul muslimin, wadolimu la yang tahu, janganlah kita dolim pada diri kita dan juga orang lain. Kita meminta maaf satu sama lain. Mumpung hari ini bulan suci Ramadan meninggalkan kita, hari ini bulan Syawal, momen penting satu sama lain memaafkan. Dan mudah-mudahan kita di hari ini terhindar dari 6 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, syitatun asya'a tuhbitul amal, dititani al-istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tubulul amal wa dhalimu la yantahi. Dan mudah-mudahan kita terhindar, amin Allahumma amin. Dan paling terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita diterima. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa Ramadan di tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang faizun di dunia dan di akhirat, amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni
تقبلا اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم أجرني في مصيبتي واخلف خيرا منها يا الله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف خيرا منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Para rawuh kepilih wonten salah iku kelemahan kula nek wonten bener niku hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kula akhiri billahi bisabil haqqi fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.